Halo semua, selamat datang di channel ini. Sekarang ini gue lagi di restoran Butano Kuni, dan yang ada di depan gue ini adalah ownernya, yaitu Pak Samuel Hodir. Selamat sore Pak Samuel. Sore. Oke, untuk memulai obrolan nih, pertama-tama gue mau nanyain soal nama restorannya dulu nih, mereknya. Nama Butano Kuni itu idenya dari mana dan artinya apa? Butano Kuni itu aslinya nama terjemahan literalnya itu negara babi aslinya. Buta kan babi, Kuni itu negara, dia negara babi. Awalnya tuh gara-gara gue suka ini loh, nggak suka One Piece. Oh. Ya, One Piece pada saat ini dibuka itu di One Piece itu ada satu tempat namanya Wano Kuni. Itu namanya negara bunga. Nah, W-nya itu gue ganti pakai buta. Jadi Butano Kuni. Untuk babinya sendiri karena memang menu utamanya babi. Ya. Gitu. Terus apa alasan memilih tema restorannya tuh serba Jepang? Serba Jepang ya. Nih hiasannya semua nih Jepang banget nih. Iya. Soalnya emang dari dulu emang udah punya passion ya masalah buat masakan Jepang kayak gitu kan. Emang lamanya kan di Jepang. Maksudnya makanan Jepang, masakan Jepang, sushi, izakaya gitu-gitu yang biasanya kan itu dari awal. Nah, saya itu punya kesempatan buat buka kayak izakaya gitu kan, agak jarang yang kayak ada temanya Jepang kayak gini, apalagi daerah Muara Karang gitu. Jadi ya sekalian lah di Korea kayak Jepang banget, masakannya Jepang. Tapi lu sendiri se-ngefans apa sih sama yang Jepang kan gitu, kayak anime gitu, dengan game, terus musik Jepang gitu? Musik Jepang mungkin nggak terlalu. Bisa bahasa Jepang? Nggak bisa. Belum. Nggak bisa. itu yang kurang. Tapi sisanya sih ya di Jepangan banget lah. Seumur hidup di Jepangan banget. Ya. Memang demen lah, memang hobi banget ya. Emang suka ya, termasuk makanannya juga gitu. Terus kalau boleh tahu nih, alasannya kenapa nih memilih lokasinya di sini? Padahal sorry ya, pintu masuknya kelihatannya kecil gitu, kayak gang gitu kan buat masuk kemari. Maksudnya kayak lokasi di gedungnya ya, bukan Muara Karangnya nih ya. Soalnya kita emang di Muara Karang emang daerah babi aslinya. Memang pokoknya intinya dari awal cari lokasi maunya Muara Karang. Kebetulan partner kita salah satunya itu yang punya gedung ini. Jadi kita sekalian memang yang punya Muara sendiri Karang, gedungnya. Ya, Muara Karang dan juga Muara Karang daerah babi. Jadi kayak make sense aja gitu kalau mau buka restoran babi. Kayak gitu. Dan kalau untuk pintu masuk yang kayak gini itu lebih kayak mau nggak mau ya. Soalnya pas kita sewa ini depan kita itu udah ada yang sewa. Udah yang sewa, terus gimana kita pikir nih, cuma dapetnya space-nya kayak gini dan lorong betul kayak gitu. Dan kita pikir di Jepang kan juga banyak yang kayak gitu aslinya. Kalau pergi ke Jepangnya langsung kan banyak yang harus masuk lorong dulu gitu, kayak hidden gemnya kayak gitu. Tapi lu pikir kayak masuk. Lu sendiri merasa kayak terkendala nggak sih? Kayak kayak nggak terganggu sama sekali? Awalnya iya. Susah banget dicari gitu kan. Tapi di lain sisi justru jadi malah kayak sebuah daya tarik ya. Ya kayak ini nih restorannya tersembunyi nih, misterius gitu. Buat anak muda suka banget kayak gitu. Hidden gem. Lihat apa namanya, lorong, nempel-nempelan Jepangannya kayak gitu. Sedangkan kalau buat orang tua bisa mungkin yang komplain datangnya bisa dari orang tua. Saya orang tua punya mentality kayak restoran itu harus yang megah, banyak kaca, lampu, apa segala macam gitu. Tapi kalau buat anak muda sih bagus sih. Makin hari makin lama kita buka makin gak ada komplain. Orang udah makin tahu. Udah enak. Dan sebagai owner nih, seberapa besar Pak Samuel menentukan konsep restonya? Maksudnya dari menunya, dekorasinya, segala macam itu ditentukan sendiri? Apa ada orang lain gitu? Kita kayak mungkin partner atau kita apa? berempat partneran. Tiganya lebih ke silent partner dan gue yang jalanin gitu, yang sebagai operasional. Dan sebagian besar kalau misalkan kayak making decision gitu, ambil keputusan, lu sebagian besar lu yang mengambil, apa lu harus untuk apanya, untuk operasional konsultasi kayak dari menu dan lain-lain? 100% gue yang bikin dari gue. Jadi emang dipercaya untuk pegang restoran dan menunya dan untuk jalanin restoran, ada staff, bla kayak pas misalkan baru bukanya kayak misalkan mau beli meja atau hiasan-hiasan itu barang-barang dia. Interior kan emang udah kasih kita blueprint, tinggal barang-barang aja, lihat apa yang mau dicopot, cabut, pasang kayak gitu. Tapi pas lu masuk sini, sebelumnya tuh memang udah berupa resto? Bukan. Jadi benar-benar ini rombak total ya, bisa dibilang. Rombak total. Ini lantai putih biasa tipikal. Jadi bukan operan dari resto sebelumnya terus tinggal permak dikit enggak ya, benar total.
Jadi kalau emang yang belum pernah kesini, kalau kesini lihat restoran cuma di sini dong. Udah masuk sedikit ke belakang udah kelihatan ini bekas office gitu, udah nggak kayak restoran. Gitu. Sebelum Butano Kuni nih, apa aja pengalaman Pak Samuel di dunia FB gitu? Pernah kerja di restoran mana mungkin, atau mungkin pernah buka restoran apa sebelum Butano Kuni? Sebelum Butano Kuni ya. Kalau background dulu nih ya, backgroundnya emang udah masak. Jadi kuliahnya juga memang kuliahnya pun masak. Perhotelan. Lebih ke culinary arts-nya bahkan. Jadi ke masaknya banget gitu kan. Jadi nggak pernah tuh kayak coba kerja 9 to 5 gitu. Sama sekali nggak pernah. Jadi sejak lulus profesi pertama, karir pertamanya memang langsung kerja FB, masak di hotel. langsung kitchen gitu ya. Kitchen. Tapi pernah bagian service gitu enggak? Kitchen aja. Service pernah. Pasti harus ada. Jadi kita bisa ada perspektif dari sisi lain. Coba nih mungkin bisa diceritain dari yang paling awal banget nih, pengalaman FB, kerja FB-nya dari pokoknya kalau pertama abis dari kuliah itu kan di kuliah aja kita harus ada namanya internship. Dan pasti ya kan magang. Di kuliahnya dapat 3 kali 6 bulan magang. Jadi hotel 2 kali, restoran 1 kali. Saya pengen tahu juga dari sisinya hotel itu sama kerja di restoran, kerja di hotel perbedaannya apa gitu kan. Dan selama magang itu lu yang mana, yang service apa yang kitchen? Kitchen. Semuanya, tiga-tiganya semua kitchen. Iya. Habis kayak gitu, boleh tahu itunya restorannya itu apa, Western kah? Apa memang Asia, Oriental, apa memang Jepang? Dulu kan kuliahnya di Malaysia, di Taylors, kuliah. Jadi kerjanya di Malaysia juga, di hotel, ada beberapa hotel yang nggak usah disebutin. Tapi kalau internship itu biasa anak magang itu dioper-oper. Jadi ada cold kitchennya, ada pastry-nya. Keliling lah muter cobain sana sini. Iya. Tapi kalau udah internship yang kedua, ketiga itu udah boleh milih. Boleh. Dan ternyata emang lebih suka di western sih aslinya dulu. Lebih suka kayak steak gitu, pizza gitu suka kayak gitu. Nah, yang bikin apa ya, punya passion di Japanese food itu setelah pergi ke Amerika. Jadi habis lulus kuliah pergi ke Amerika. Itu langsung lulus langsung ke Amerika. Aslinya sih ada jeda 2 tahun di Indo. Dan jeda itu lu ada ini juga, maksudnya kerja FB juga? Enggak. Bukan. Sekolah lagi. Sekolah bahasa Mandarin. Yang lu ke Amerika itu dalam rangka apa ceritanya? Mau ambil S2? Mau kerja. Iya, mau kerja. Jadi nekat-nekatan aja. Cuma bawa duit kayak $200 gitu kan. Katanya survive. Untungnya survive di sana. Tapi kerjaannya bagus, lancar. Restoran di sana? Restoran Jepang. Restoran Jepang. Ya di sana baru kayak terukit bibit-bibit suka masakan Jepang. Di Amerika itu lu kayak di satu restoran yang sama selama di Amerika? Apa lu sempat pindah-pindah? 2 restoran. Dua-duanya itu Jepang? Justru yang pertama nggak gitu lama, paling kayak 7-8 bulan mungkin. Terus yang kedua nggak itu lama banget di sana. Jadi total lu di Amerika berapa lama? Sekitar 8 tahun lah. 8 tahun? Lama banget itu. Lumayan ya, lama di sana. Di sana ya ngalamin service juga. Awal service, terus lama-lama mulai ke dapur. Dan sekarang bukan service malah. Awalnya itu cuci piring. Dishwasher itu udah pasti. Dishwasher pelan-pelan jadi busboy, jadi server, jadi chef. Di sana tuh pas di restoran Jepang itu mungkin head chefnya atau yang atasan lo itu memang orang Jepang apa bule atau bukan, ownernya orang Korea. Orang Korea. Biasanya kalau di Amerika, khususnya di LA, rata-rata yang punya restoran Jepang itu orang Korea. Atau kenapa? Jawaban dari pertanyaan itu gue nggak tahu. Kenapa yang punya itu rata-rata bosnya orang Korea? Tapi lu kan lama banget ya, hampir 8 tahun. Terus kenapa tiba-tiba memutuskan balik Indo? Ada push dari orang tua juga sih aslinya. Kangen ya? Kangen, gitulah. Nyokap suruh pulang. Terus ada rencana buat ini kayak gitu lah. Untuk project Butano Kuni ini, berapa lama sih dari lu tahap ide perencanaan sampai akhirnya benar-benar launching? Persiapannya itu berapa lama? Mungkin sekitar setahun kurang. Kurang dari setahun. Jadi salah owner yang punya gedung ini dia kan ke Jepang. Ke Jepang dia makan restoran Butadon. Dan dia suka banget restoran Butadon itu. Dan dia pulang cari chef yang pengalaman, yang
yang bisa masakan Jepang gitu lah. Dan gara-gara teman punya temen gue kenalan sama ini yang punya gedung. Yang punya gedung ini, dia buka restoran yuk tuh. Nah dia tuh bawa botol saus dari Jepang itu tuh, ini tolong dibikinin yang sama kayak gini nih, kalau bisa kita buka restoran Jepang. Modelnya cuma kayak 50 ml mungkin waktu itu. Coba R&D segala macem, katanya berhasil gue bikin tuh, gue bisa mass produce waktu itu. Dan pada akhirnya dia suka, yaudah kita buka. Dan itu butuh waktu setahun lah. Waktu itu sempat kekurangan dana, cari investor satu lagi, masih kurang, cari investor satu lagi, makanya kita ada berempat. Berarti memang awalnya memilih menu utama Butadon itu sebenarnya dari satu orang. Idenya partner aslinya kayak gitu, dan pas. Dan juga waktu itu cari chef yang bisa masakan Jepang, ya udah pas. Menu utamanya kan Butadon ya. Tapi ada kemungkinan nggak ke depannya mungkin menunya mau dilebarkan, maksudnya mau diperluas? Pasti. Mungkin ada tempura, mungkin ada sushi atau gitu, ya. Mungkin nggak? Mungkin terbuka banget, mungkin banget ya. Tapi kita nggak bisa lupa rootnya adalah Butadon. Pertamanya Butadon. Kalau menu-menu samping pasti ada sih kita. Untuk ininya sendiri kayak misalkan renov tempatnya, apalagi tadi udah sempat ngomong ya, ini rombak total ya dari sebelumnya bukan restoran sampai lu bentuk jadi restoran tuh. Berapa lama tuh untuk renovasi tempatnya? Mungkin kayak sekitar setengah tahun kali. Setengah tahun dari approval blueprintnya, terus kita lihat edit ada yang mau dipasang, dicopot, ya setengah tahun lah. Total sih ini ya nggak terlalu lama ya, kurang dari setahun gitu. Cepet. Pada saat semua dana kekumpul, pas buka paling cuma kayak 6-7 bulan ya udah kekumpul. Dari lu nya sendiri nih, ada perasaan kayak sempat merasa kayak ragu gitu nggak sih mau jual menunya yang kayak non halal gitu? Apa cuek aja, apa yakin aja, apa kayak sempat ada kayak waduh rame nggak nih gitu non halal? Iya. Mungkin gara-gara awalnya tempatnya kita tahu bakal buka di Muara Karang, jadi pede-pede aja. Soalnya memang di sini memang banyak ya. Emang babi, iya emang babi semua di sini. Jadi kayak oke lah gitu. Tapi ada sedikit penasaran nih. Sempat lihat-lihat di menunya. Kenapa yang ada pilihan menu small, medium, large itu cuma Butadon? Kenapa kalau yang kayak Toridon gitu nggak ada pilihan ya? Cuma satu size aja. Kenapa nggak dibikin aja? Soalnya kita mau emphasize-nya itu di Butadon. Memang tamu juga diarahkannya pesan yang Butadon. Bisa mungkin ordernya Butadon. Iya, gitu. Jadi kalau Toridon, kalau mungkin tujuan utama kita bikin Toridon gara-gara mungkin dalam satu grup ada yang nggak suka babi misalnya. Jadi pesannya yang lain, Toridon kayak gitu, yang ayam. Ya itu buat alternatif aja. Buat alternatif, ya. Terus juga ini sih, kenapa di sini kan ada selain Butadon tuh kan ada Toridon, terus ada yang Unagi Don. Tapi kenapa nggak bikin gyudon? Sapi ya, kalau sapi enggak sih, kayak kita mau skip sapi. Kenapa tuh? Itu kayak antara babi sama sapi udah kayak mirip. Beda restoran. Biasanya kan kalau babi kayak specialty, sapi itu specialty juga kayak gitu. Jadi kita kalau bisa nggak digabungin. Nah kita juga nggak rencana bakal ada sapi sih. Oke, jadi itu memang nggak akan lah. Nggak akan lah, iya. Dan kita fokus ke babinya. Untuk menu yang lu rekomend selain Butadon apa nih? Selain Butadonnya apa yang recommended? Kita tuh rekomend homemade curry-nya. Curry Japanese curry kita enak banget. Ya, pada saat pertama kali kita bikin pun gue setiap hari makanin dulu. enak banget. Jadi curry, dan kalau emang nggak suka Butadon, kita bisa ganti nasinya pakai ramen juga. Dan ramen juga enak banget. Gue personally lebih suka ramen daripada nasinya gitu. Dulunya enak sih nasinya gitu. Dan juga kalau banyak yang ngomong kalau karage kita enak banget. Jadi orang datang cuma pesan karage pakai nasi putih aja, enak banget. Udah puas kayak gitu. Kalau menurut Pak Samuel sendiri nih, makanan di Butanokuni ini seautentik apa sih gitu? Pernah cobain ke Jepang langsung nggak? Pernah makan cobain Jepang langsung Butadon yang di Jepang aslinya, terus atau mungkin ada nggak kayak tamu yang orang Jepang yang komentar tentang makanan di sini? Jadi intinya overall Butanokuni ini seautentik apa? Kalau mau nanya gue pribadi sih otentik banget. Kalau masalah yang tadi yang tamu Jepang itu misalnya ada datang komentarnya apa sih, sugoi aja ngomongnya, sugoi aja, terus datang lagi gitu kan. Berarti kan mereka nggak usah ngomong kita enak
balik lagi kan itu maksudnya udah membuktikan gitu loh. Udah cocok sama lidah mereka. Cocok sama lidah mereka. Dan juga kita berusaha banget sih. Kita sebisa mungkin kayak kita hampir nggak ada bumbu lokal. Nggak ada. Kita bahkan cari dari supplier yang masakan Jepang. Supplier Jepang. Jadi merek sakenya, merek mirinnya, soy sauce-nya semua itu dari Jepang punya. Yang merek lokal. Bahkan teh kita pun teh Jepang. Ya, jadi sebisa mungkin kita nggak mau pakai barang lokal, termasuk babinya juga babi lokal. Untuk satu menu itu lu R&D kayaknya bisa berapa lama? Untuk sampai benar-benar dari ide sampai benar-benar pasang nih di buku menu gitu. Kira-kira berapa lama percobaannya? Sebulan atau kurang mungkin. Termasuk. Kira-kira berapa kali coba bikin? Kalau babi yang lama tuh, babi lebih asli sih bukan ke babinya, lebih ke sausnya. Sausnya waktu itu sempat ini lagi bumbunya tambah lagi ini lagi sesuaiin sama lidah Indo lagi 2 bulan mungkin. Ya, kalau untuk percobaannya kira-kira berapa kali coba bikin? 20 mungkin lebih kali. Iya, berarti ini nggak main-main lah. Iya, pokoknya kalau udah sampai launching itu istilahnya udah benar-benar diuji coba banget. Apalagi itu kan ini kita menu utama, jadi udah nggak bisa main-main kayak gitu. Sekarang ini seberapa sering Pak Samuel standby di restorannya? Terus setiap hari apa sesekali? Terus biasanya kalau misalkan datang memang standby di restoran, ada pegang peran apa nih? Apa sebagai kasir kah? Apa di kitchen kah? Apa bantu servis kah? Ya kalau seberapa sering setiap hari kesini. Setiap hari. Awal-awal buka full dari opening sampai closing. Yes. Awal buka itu justru malah nggak ada libur sama sekali. Masih nggak berani lah. Wah, ini rumah kedua nih berarti ya. Pertama ini udah. Iya, lebih lama di sini daripada di rumah. Iya. Jadi kayak nggak ada libur sama sekali awal-awal. Jadi kita masih lihat, masih raba-raba kan awal kan, supaya semua servis berjalan dengan baik gitu kan. Tapi lama-lama kita udah percaya sama staff kita, harus percaya sama kitchen kita. Saya rasa itu penting banget gitu. Buat taruh faith sama staff kita itu penting banget. Kalau nggak kita nggak bisa lepas gitu kan. Jadi eventually Senin libur, terus mereka lihat jalan, oh katanya bisa. Dan jadi sekarang 1 seminggu sekali. Jadi kalau misalkan kayak tadi yang ditanyain, misalkan lagi datang ke sini, lu ada pegang apa? Tapi apa memang mantau aja, liatin aja mereka yang kerja gitu? Kerja juga, mantau juga. Lebih banyak di kasir mungkin. Kasir. Kalau kitchen megang-megang juga enggak? Masih. Sedikit-sedikit lah. Harus ada QC-nya, harus ada quality control. Ya. Pasti. Setiap hari pasti makan babinya, makan nasinya, makan apa pasti buat ada. ngejaga. Selama mengelola restoran Butano Koni, apa hal yang paling berkesan dan sebaliknya apa yang momen yang paling sulit yang pernah dirasain? Kalau yang berkesan sih semua berkesan ya, dalam artian begini, kalau kita kan masih restoran baru ya, restoran baru tuh kayak setiap hal kecil itu kayak sebuah achievement. Kita rilis menu baru itu sebuah achievement, exciting banget. Kita ada sesuatu, misalnya ada influencer datang approach kita, atau kayak kita approach influencer bikin videonya bagus, segala hal kecil itu jadi kayak sebuah excitement gitu, sebuah achievement itu buat gua kayak gitu. Jadi kayak untuk sekarang ini, untuk restoran yang masih belum setahun ini, semua hal-hal baru itu masih fresh banget rasanya. Masih disyukuri kayak gitu semuanya kayak gitu. Kalau untuk yang susah sih, untungnya sih kita udah lewat ya. Dulu yang susah banget itu adalah kalau cari supplier. Cari supplier paling susah. Babinya harus yang enak, sausnya harus yang enak, harganya harus yang bagus gitu. Jadi awal-awal tuh aduh ampun dah, harus nyetir sana sini gitu, misalnya cari, mending tetap jauh-jauh biasanya. Jadi yang paling menantang, challenging sejauh ini urusan sama supplier ya. Supplier sama staff itu yang paling susah. Maksudnya dalam hal mencari kan, cari staff. Manage staff, cari staff gitu. Tapi itu udah pasti lah. Kalau tanya sama restoran yang kayak udah puluhan tahun pun, 2 hal itu yang paling susah. Vendor sama staff yang paling susah. Tapi pernah nggak dapat kayak momen berat gitu, momen sulit berurusan sama karyawan atau mungkin sama tamu gitu? Kayak mungkin ada tamu yang ngamuk, komplain gimana, atau mungkin sebaliknya karyawan ada yang nakal-nakal atau apa yang kelakuannya enggak lah gitu. Belum masih aman. Untungnya enggak. Bukan masih aman, nggak terjadi lah. Ya, jangan sampai. Tanpa ada maksud negatif ya. Cuman penasarannya. Jadi pas pertama gue dengar tentang Butano Koni kan, coba nih iseng cek di Google, dan di situ ratingnya bagus tuh, yang jumlah reviewnya juga banyak banget. Tapi sebaliknya pas coba iseng cek di Instagram, sedikit kaget juga, kok
jumlah postnya dikit banget. Oh iya. Jadi sejauh ini so far kalau nggak salah masih cuma 40 ya jumlah postnya, padahal udah hampir 9 bulan restorannya jalan gitu. Kenapa tuh maksudnya? Kalau kayak kurang untuk sosial media kita kan ada timnya sendiri. Tapi iya agak jarang ya, kurang terlalu di-push kayaknya. Iya, mungkin kita lebih ke ini ya, lebih ke story. Kalau story agak rajin ya, setiap hari gitu. Setiap hari kita post pasti di story. Kalau ada orang nyari yang post kita di story, biasanya kita di post kayak gitu. Jadi kalau post yang permanen gitu jarang ya. Kayak agak santai gitu. Iya, agak santai. Mungkin gara-gara kan ada kontrak. Jadi kita bayar sekian untuk kayak berapa post. Itu ada kontraknya. Nah, jadi kayak dia mapping dalam 3 bulan berapa kali post itu udah di mapping sama dia. Tapi maksudnya dari Pak Samuel sendiri nggak mau bikin postingan sendiri gitu? Kalau emang lagi tiap hari di sini kan? Iya, kalau emang ada yang harus kita emphasize, kita bikin sendiri, nggak masalah. Jadi saya untuk urusan konten nggak terlalu ngejar lah ya. Nggak terlalu ngejar. Kalau memang ada yang menarik, ada ide, mungkin baru dibuat konten. Betul, maksudnya ada tiba-tiba ada promo apa gitu, ya kita post. Gitu. Tapi kita nggak kayak setiap hari satu, pada akhirnya kan kalau terlalu repetitif kan jadi kurang bagus juga. Ya, jadi memang strategi marketingnya bukan terlalu yang nge-push di sosial media berarti ya. Kalaupun posting ya berupa story aja gitu. Berupa story iya, dan juga kayak asli kalau dibilang nggak sosial media nggak juga sih, maksudnya kalau sosial pribadi gitu ya. Tapi kalau untuk yang influencer kita masih kejar-kejarin sih. Kita masih sama blogger gitu. Influencer buat datang ke sini, lihat gimana tanggapannya, review jujurnya kayak gimana, gitu-gitunya gitu yang kita push. Iya, gimana juga zaman sekarang sosial media itu penting banget sih. Ini paling bagus. Untuk rencana kedepannya nih, Butanoko ini rencana kedepannya apa nih? Apa mungkin mau nambah menu, ada mungkin mau bikin promo yang lebih heboh, atau mungkin ada mau cari-cari lokasi buat cabang kedua mungkin? Iya, sekarang ini kita lagi sibuk buat cari cabang kedua. Cabang kedua kan kalau partnernya banyak, idenya banyak juga, itu udah pasti. Ntar ada yang select buka di sini, buka di sana, gitu. Tapi yang terdekat itu mungkin buka cabang sih. Tapi udah ada target, maksudnya di dalam berapa lama kemudian akan start? Pernah ngomongnya itu, tapi mungkin nggak bisa terlalu dibahas dulu kali. Maksudnya kita masih mentah, masih terlalu mentah, masih buat orang-orang dalam dulu aja. Tapi sebisa mungkin sih secepatnya sih. Kalau untuk yang di sini cabang Muara Karang ini sendiri ada apa nggak yang direncanain dalam waktu dekat itu? Mungkin ada tambahan menu apa tambahan promo? Tambahan menu udah pasti ada. Kita berusaha buat bikin menunya makin lama makin gede sih. Kalau bisa setiap minggu atau setiap bulan kita bakal lakuin. Tapi kan kita nggak bisa sembarangan ada ide masukin, ya. Nggak bisa kan. Banyak consideration. Takutnya nggak efektif nanti. Nggak efektif juga, dan juga kan tambah menu artinya tambah storage, tambah tempat lagi. Kalau kelamaan basi atau apa gitu. Itu harus dipikirin juga. Berbagi sharing tips atau saran mungkin buat penonton nih, mungkin yang mau coba-coba buka resto, atau mungkin yang udah buka resto tapi masih pemula gitu ya. Kalau untuk buka resto sendiri pribadi mungkin nggak terlalu banyak yang bisa gue sampaikan ya, soalnya kan ini juga restoran pertama yang legit restoran kayak gini kan, restoran pertama. Tapi satu hal yang pasti sih nggak boleh nggak aktif, harus aktif, harus kalau emang kita mau maju kita harus gerak, harus berani gerak, harus berani keluar dari zona nyaman, itu yang paling penting. Nggak bisa nggak bisa terlalu santai. Kita harus kejar setiap bulan goalnya kita harus ngapain. Jadi kita tertuju ke goal itu. Kita bulan ke depan goalnya apa, kita tertuju kayak gitu ke goal itu. Jadi jangan males lah intinya kayak gitu. Oke, sekian obrolan kita nih sama Pak Samuel. Semoga kalian penasaran nih mau coba datang langsung ke tempatnya, cobain Butanoko nih makanannya, dan mudah-mudahan doyan jadi langganan, sering-sering datang. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan share untuk ke teman-teman kalian. Bye bye. Terima kasih udah datang.